Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kuntum Khairah Muslimah dengan NIM 2048201083. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Berdasarkan penemuan tersebut, disintesis berbagai macam obat, di mana berbagai variasi pada radikal R pada gugus amina dan pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Sifat-sifat fisik sulfonamida. Yang pertama, zat padat dan berbentuk kristal. Yang kedua, berwarna putih. Yang ketiga, tidak berasa atau pahit. Yang keempat, tidak berbau. Dan yang kelima, tidak higroskopis. Kemudian, sifat fisik kelarutan dari sulfonamida. Yang pertama, umumnya tidak larut dalam air dingin, namun larut dalam air panas. Yang kedua, mudah larut dalam asam. Yang ketiga, larut dalam aseton dan alkohol. Yang keempat, larut dalam alkali hidroksida. Dan yang kelima, tidak larut dalam eter dan CHCl3. Selanjutnya, reaksi dari sulfonamida. Yang pertama, dengan menggunakan uji asam karboksilat, yaitu menggunakan sulfonamida ditambah PDAB-HCl. Yang kedua, uji diazo, yaitu menggunakan sulfonamida ditambah NO2 ditambah HCl. Dan yang reaksi ketiga yaitu dengan uji indofenol, yaitu menggunakan sulfonamida ditambah OCl dan ditambah fenol. Kemudian materi selanjutnya yaitu antihistamin. Histamin dibebaskan dari mast sel oleh berbagai macam faktor seperti suatu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan dan pada sistem daya tangkis. Aktivitas terpenting dari histamin adalah yang pertama, kontraksi otot polon bronchi, usus, dan rahim. Yang kedua, vasodilatasi semua pembuluh dengan penurunan tekanan darah. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler untuk cairan dan protein dengan akibat undema dan pengembangan mukosa. Yang keempat, hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. Dan yang kelima, stimulasi ujung syaraf dengan eritema dan gatal-gatal. Antihistamin sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, antagonis reseptor H1 atau H1 blocker. Yang kedua, antagonis reseptor H2 atau H2 blocker. Yang pertama, memblokir H1, yaitu mencuitkan bronchi, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim terhadap ujung saraf. Efeknya gatal-gatal atau flare reaction. Yang kedua, antikolinergika, antiemetis, daya menekan SSP, sedatif, antiserotonin, dan lokal anestetik. Yang kedua yaitu memblokir H2. Berkurangnya hipersekresi asam klorida juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu aminoalkil eter, etilendiamin, piperazin, propilamin, dan fenotiazin. Golongan antihistamin bersifat basa, tidak larut dalam air, dalam bentuk basa larut dalam kloroform dan pelarut organik. Rasanya pahit, larut dalam HCl, menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Selanjutnya yaitu materi tentang barbiturat. Sifat-sifat umum dari barbiturat. Yang pertama, sukar larut dalam air kecuali garamnya atau Na bereaksi asam lemah. Yang kedua, ada dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk keto atau tak larut dalam air, dan yang bentuk kedua itu dalam bentuk enol larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keto larut dalam pelarut. Contohnya CHCl3, eter, etilasetat. Yang keempat, garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum.
Dan yang kelima, dapat menyublim atau membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.